hanya hamba-Mu yang berumur bosan. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu. Berbagi dalam setiap langkah hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Paul Miranti dalam program Butiran Ilmu Hasanah para pencari ilmu. Seperti biasa saya tidak sendiri. Tadi kita sudah dengarkan lantunan yang indah dari Butiran Band. Ada Mas Siras. Assalamualaikum. Kabar baik Mas? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dan juga ada violis kita dari Mbak Risha. Kabar baik Mbak? Alhamdulillah. Dan Mbak Vina, pelukis pasir kita siap memberikan lukisan yang cantik lagi hari ini ya? Tentu saja siap. Siap. Dan kita nimba ilmu lagi seputar agama Islam. Iya, betul, dengan narasumber kita tentunya. Betul sekali ya, dengan Habib Mahdi. Vina juga penasaran dong ya bagaimana sih penyebaran agama Islam di Indonesia? Iya, penasaran banget. Oke, siap. Dan pemirsa, narasumber kita ada Habib Mahdi, langsung saja kita sapa. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ustaz, berbicara tentang tema kita adalah mengenai Islam dan kearifan lokal dan juga penyebaran agama Islam yang disebarkan oleh Rasulullah. Betul. Nah, terutama nih Ustaz, sebenarnya apa sih arti dari kearifan itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Butiran Ilmu dimanapun Anda berada. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kalau kita lihat kearifan lokal Ya. atau yang kita pahami dengan sesuatu yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Apa sih itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah satu standar, di mana standar tersebut guna untuk mengambil kebijakan-kebijakan di dalam sistem pendidikan mereka, memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada mereka, begitu juga di dalam sosial kehidupan mereka, begitu juga di dalam kesehatan mereka, dan juga di dalam tata kelola perniagaan-perniagaan mereka seperti mengelola satu sumber daya alam. Dan begitu juga ada yang kita kenal dengan kearifan lokal budaya atau budaya lokal. Betul. Nah, ini berbeda dengan kearifan lokal secara menyeluruh. Kearifan lokal budaya di mana pengetahuan akan masyarakat yang terbatas, di mana masyarakat tersebut lebih condong kepada sistem penganutan pemahaman atas dasar keyakinan mereka. Ya. Nah, dengan keyakinan mereka tersebut terbentuklah satu budaya atau adat istiadat daripada masyarakat lokal secara majmu. Ya. Itu definisi daripada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal sendiri kan lekat dengan budaya, Betul. adat istiadat. Betul. Menarik sedikit ke belakang tentang sejarah Rasulullah menyebarkan agama Islam di zaman jahiliyah itu seperti apa, Habib? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu khususiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana seperti kita ketahui bahwa agama Islam itu terbit pada zaman yang orang tidak mengenal agama. Kalau kita lihat masyarakat Arab pada umumnya, mereka adalah
masyarakat yang secara majmu. Mereka memiliki beragam agama, dan kebanyakan daripada mereka adalah yang kita kenal dengan orang-orang jahiliyah, atau zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Walaupun di antara mereka juga ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, namun mereka lebih dominan menyembah berhala. Bahkan kalau kita lihat daripada kisah-kisah sejarah Rasulullah SAW, di mana berhala-berhala yang terdapat di kota Mekah itu mencapai 360 berhala. Nauzubillah. Jadi kalau kita lihat saat ini Ka'bah dengan umat yang sangat luar biasa, kita bisa tawaf di Ka'bah, lalu kita bisa sa'i, di mana pada zaman Rasulullah SAW sebelum munculnya Rasulullah, di sekeliling Ka'bah terdapat berhala-berhala yang sangat besar. Lalu di antara Safa dan Marwah juga ada berhala-berhala yang sangat besar. Nah, inilah yang menjadikan mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan budaya daripada kehidupan masyarakat Quraisy saat itu. Sesuai dengan hadis Rasul di mana Rasulullah SAW menjelaskan bada'ad dinu ghariba wa sayaudu ghariba. Datangnya agama Islam itu secara asing. Karena mereka setiap hari melihat berhala-berhala, lalu datang Islam, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan hidayah kepada umat Islam, mengharamkan sesuatu yang mereka anggap itu tradisi dan budaya. Tradisi memang agak sulit dilepaskan daripada suatu budaya masyarakat, ya. Betul. Ya. Tapi juga di dalam Islam kita ada kaidah-kaidah di mana tradisi tersebut yang bersumber daripada ajaran-ajaran Allah. Harus tidak keluar dari koridor syariat. Harus tidak keluar. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita lebih dalam lagi seputar tema kita pada episode kali ini di segmen berikutnya. Dan tidak hanya itu, selain ada Habib Mahdi, juga kita akan kedatangan Ustadz Solmed untuk membahas tema kita pada kali ini. Tetap dalam butiran ilmu hasanah bagi para pencari ilmu.